Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Surya Wijaya. Saya berasal dari kelas 2020B. NIM saya 20040704150. Ini saya akan menjelaskan Pancasila adalah budaya bangsa Indonesia. Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai budaya bangsa. Pancasila sebagai budaya bangsa karena sebelum disahkan menjadi dasar negara, nilai-nilai telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu berupa nilai adat istiadat, kebudayaan, dan nilai agama. Kemudian, para pendiri negara mengangkat nilai-nilai tersebut, merumuskan secara musyawarah berdasarkan moral yang luhur melalui sidang BPUPKI, Panitia 9, dan sidang BPKI. Pancasila merupakan salah satu kebudayaan bangsa Indonesia yang sangat bernilai. Sesuatu dikatakan bernilai apabila memiliki nilai guna, berharga, indah, baik, dan nilai religius. Kehidupan manusia dalam masyarakat, baik sebagai pribadi maupun kelompok, suatu berhubungan dengan nilai, moral, dan norma. Nilai merupakan sesuatu yang berharga yang berasal dari budi manusia. Dalam menghadapi alam sekitarnya, manusia membuat sesuatu dengan budi pekertinya. Sesuatu yang diciptakan manusia disebut kebudayaan. Ikut nilai-nilai Pancasila sebagai budaya bangsa Indonesia. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia bisa dikatakan sebagai bangsa yang sudah mengenal konsep Tuhan, yang dilakukan dengan berbagai cara oleh setiap lapisan masyarakat. Misalnya, dengan menyembah batu besar, pohon besar, meletakkan sesajen pada sungai, dan lainnya. Hingga akhirnya masuklah agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam, Konghucu, dan berbagai kepercayaan lainnya. Adanya kepercayaan tersebut membuat masing-masing individu memperoleh ketenangan dan berusaha melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan sesuai petunjuk agama maupun kepercayaan masing-masing. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini bisa dilihat dari masyarakat Indonesia yang terkenal dengan keramahannya. Bahkan sifat ramah ini dikenal dan diakui oleh bangsa lain. Sifat ramah merupakan bagian dari sikap kemanusiaan, di mana masyarakat Indonesia ingin hidup berdampingan dengan siapapun secara damai. Maka tidak heran jika Indonesia bisa melihat gereja dan masjid berdampingan. Begitu pula dengan pura maupun tempat ibadah lainnya. Di berbagai kampung, meskipun memiliki agama atau kepercayaan berbeda, namun ketika tetangga sakit tetap menjenguk. Begitu pula saat ada keluarga tetangga meninggal juga ikut berbelasungkawa. 3. Persatuan Indonesia. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwasanya Indonesia lahir dari perbedaan pendapat, suku, agama, bahasa, budaya, dan lainnya. Tradisi persatuan telah mengakar di Indonesia bahkan sejak zaman kerajaan. Adanya jiwa persatuan mendorong adanya kekuatan untuk melawan penjajah. Dan tentu tidak akan lupa dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, di mana saat pemuda-pemudi dari berbagai suku pulau berkumpul dan mengikrarkan sumpah yang antara lain mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, serta menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selain itu juga perlu diingat bahwasanya Indonesia juga memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jika dipahami, maka sila keempat ini sebenarnya mencerminkan pengertian demokrasi, namun demokrasi yang ada di Indonesia tidak menganut sistem demokrasi negara barat. Sistem demokrasi yang dianut Indonesia adalah sistem demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Dasar sistem ini bisa dilihat di kampung-kampung atau dusun yang selalu memusyawarahkan berbagai persoalan yang ada di kampung. Misalnya penentuan jadwal ronda, kerja bakti, ajakan menjenguk tetangga sakit, membantu pembangunan rumah tetangga,
pemilihan ketua RT, kepala dusun, kepala kampung, menyelesaikan konflik antar tetangga, dan lainnya. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila terakhir ini, jika diresapi, merupakan perwujudan apabila dari sila-sila sebelumnya, yaitu sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat, benar-benar dipahami dengan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana akhirnya benar-benar terwujud rasa adil maupun batin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.